시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니? 시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니? 이제야 사랑을 할 것 같아. Ready or not 가는 거야 너를 믿어. Soldiers knocking doors down. Kak, mau tanya dong, Kak, Ya. kalau boleh tahu, Kakak dari fakultas mana ya? Perkenalkan, nama saya Dia Aryani dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen. Kalau boleh tahu, kenapa Kakak memilih prodi manajemen? Saya memilih Prodi Manajemen karena saya bekerja di salah satu perusahaan bisnis dan saya ingin memperdalam ilmu manajemen saya untuk saya kembangkan di perusahaan saya. Kalau boleh tahu, Kak, bagaimana prodi manajemen menurut Kakak di Universitas Muhammadiyah Riau ini? Prodi Manajemen di Muhammadiyah ini termasuk cukup baik karena fasilitasnya juga lengkap dan dosen-dosennya juga memadai. Manajemen di UMRI juga sudah mendapat akreditas B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Aryani dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan video saya ya dengan mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi dengan dosen pengampunya Pak Iqbal Ahmad SEMM. Wilms dan Sweetyer 2007 berpendapat bahwa teknologi informasi adalah salah suatu teknologi yang merupakan hasil gabungan dari luar komunikasi berkecepatan tinggi dengan komputasi atau komputer yang mana jalur komunikasi tersebut membawa video, suara, dan data. Selanjutnya, MC Kyon 2001 berpendapat bahwa teknologi informasi atau TI memiliki acuan pada teknologi yang memiliki kegunaan untuk dapat menggunakan, menukar, menyimpan, dan membuat informasi dalam bermacam-macam bentuk. Banyak sekali manfaat yang bisa didapat dari adanya teknologi informasi. Salah satunya adalah tekanan akibat dari persaingan bisnis. Teknologi informasi memiliki peran yang penting dalam keberhasilannya persaingan bisnis suatu organisasi ataupun perusahaan. Salah satunya ialah untuk mengatasi tekanan-tekanan dalam persaingan bisnis, yang mana pada zaman sekarang persaingan menjadi semakin ketat dikarenakan perkembangan globalisasi. Selanjutnya, meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen. Manajemen itu meliputi planning atau perencana, organizing atau mengatur, actuating atau menjalankan, directing atau mengarahkan, dan controlling mengendalikan. Kompleksitas tugas manajemen itu pun harus meningkatkan suatu dengan perkembangan zaman. Perlunya waktu tanggap yang lebih cepat. Keuntungan penerapan teknologi informasi dalam kompleksitas tugas manajemen telah dijelaskan bahwa penerapan teknologi informasi dapat mempersingkat waktu dalam berkomunikasi. Dengan waktu komunikasi yang lebih singkat tersebut, maka kebutuhan kita akan lebih cepat, waktu tanggapnya pun dapat dipenuhi. Adanya pengaruh globalisasi. Menurut situs web Wikipedia, globalisasi adalah sebuah proses integrasi dalam lingkungan dunia yang terjadi dikarenakan pertukaran pemikiran, produk, pandangan dunia, dan berbagai macam aspek kebudayaan lainnya. Dalam peristiwa globalisasi, salah satu yang menjadi faktor utama mendorongnya kesaingan bergantung adalah atau interdependensi budaya dan aktivitas ekonomi ialah penerapan dari teknologi informasi. Salah satu penerapan dari teknologi informasi tersebut ialah kemunculan internet. Selanjutnya, sistem menurut CD pada jurnal Computer and Business Volume ke-7 2013. Sistem yaitu kumpulan elemen-elemen yang terkait dengan jumlah
dengan tujuan akhir, yaitu tercapainya suatu tujuan. Sistem menurut Azhar Susanto 2013 pada bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi, sistem merupakan sebuah grup atau kumpulan dari bagian sistem atau komponen yang berupa fisik dan non-fisik yang berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Data dan informasi. Data merupakan fakta yang dapat digunakan sebagai masukan agar menghasilkan sebuah informasi. Informasi merupakan kumpulan hasil dari kumpulan data yang telah diproses dan nantinya dapat membantu saat menentukan suatu keputusan. Tujuan SI atau sistem informasi. Sistem informasi memiliki tujuan diantaranya adalah suatu sistem informasi yang baik haruslah relevan agar dapat memperoleh hasil yang bagus dalam menentukan suatu keputusan dalam sebuah kelompok. Seluruh komponen sistem informasi dan data-data harus memberikan hasil yang bermanfaat sekurang-kurangnya sebanyak pengeluaran yang telah dilakukan. Selanjutnya saya akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu komponen hardware. Komponen hardware disebut juga perangkat kertas yang di dalamnya terdapat input dan output. Perangkat input dan atau perangkat masukan adalah perangkat yang memiliki fungsi memasukkan data ke dalam sistem komputer. Berikut adalah contoh-contoh perangkat input. Komputer. Keyboard komputer adalah perangkat keras yang digunakan untuk mengetik huruf, simbol, atau jenisnya. Yang kedua, mouse adalah perangkat kecil yang berguna untuk menggerakkan poin dengan lebih efisien. Yang ketiga, mikrofon adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan suara agar dapat diproses oleh sistem komputer. Keempat, scanner adalah perangkat yang memiliki fungsi untuk menginput data seperti gambar. Unit sistem adalah perangkat pengolah data yang terdiri dari komputer elektronik. Sirkuit dari unit sistem yaitu terletak pada motherboard dan mainboard. Komputer utama motherboard adalah process and memory. Perangkat komunikasi adalah komputer perangkat yang digunakan untuk bertukaran informasi ataupun data baik melalui PC ataupun perangkat mobile. Salah satu contoh adalah modem yang dapat berfungsi untuk mengakses internet pada PC. Perangkat lunak komputer. Perangkat lunak adalah piranti atau komputer daripada komputer berbentuk data, program, dan file digital yang bisa dibaca atau dipasang dalam komputer. Software bisa juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud. Dan sistem seperti ini digunakan agar menonjolkan perbedaan dalam antar software atau perangkat lunak dan hardware dalam perangkat keras. Jenis-jenis aplikasi perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak sistem operasi. Yang kedua, perangkat lunak drive. Yang ketiga, perangkat lunak aplikasi. Yang keempat, bahasa pemrograman. Selanjutnya, pengambilan keputusan di level manajemen. Pengambilan keputusan merupakan suatu hasil dari proses mental atau cognitif membawa seseorang terlibat ke dalam pemilihan sebuah rangkaian aksi dari beberapa alternatif pemecahan masalah yang ada. Keputusan dibagi menjadi tipe, yaitu satu, tekstur merupakan keputusan rutin sehingga dapat membentuk sebuah program penyelesaian. Keputusan ini dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Contohnya, manajer produk di PT Araya selalu rutin melakukan kegiatan setiap awal bulan, yaitu dengan membeli bahan baku untuk persediaan perusahaan. Yang kedua, setengah tekstur merupakan perpaduan antara keputusan tekstur dan tidak tertekstur. Keputusan ini umumnya bersifat rumit dan membentuk analisis serta pengalaman yang terpencil. Yang ketiga, tidak tertekstur merupakan keputusan yang tidak dapat diprogram atau tidak selalu dapat terjadi. Keputusan ini dapat terjadi dalam manajemen tingkat atas.
Jenis-jenis pengambilan keputusan di level manajemen. Pada umumnya, suatu organisasi memiliki hierarki manajemen. Secara klasik, hierarki ini terdapat atas 3, yaitu yang pertama manajemen puncak, yaitu manajemen yang mengatur tentang masalah perencanaan atau keputusan yang diambil memiliki kriteria yang strategis. Yang kedua, manajemen menengah, yaitu menangani permasalahan yang mempengaruhi fokusan pada masalah administrasi yang berkaitan dengan pengolahan sumber. Yang ketiga, manajemen operasional, yaitu manajemen yang terkait dengan kegiatan harian. Selanjutnya, sistem penunjang keputusan atau decision support system. Dalam mengambil keputusan, ada sesuatu sistem yang disebut dengan sistem penunjang keputusan atau decision support system. Sistem penunjang keputusan merupakan sistem yang dapat membantu pada saat pengambilan keputusan dalam bisnis atau organisasi. Data, informasi, dan pengetahuan. Data. Dalam komputer, data adalah bentuk informasi dengan kata-kata tertentu yang telah diolah secara efisien, dapat berupa subjek tunggal maupun subjek plural yang digunakan dalam suatu proses tertentu. Yang kedua, informasi. Informasi adalah hasil dari data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada orang yang telah menerimanya. Informasi adalah kesimpulan dari suatu data. Data adalah sekumpulan informasi yang tidak berkaitan yang membuatnya tidak mempunyai makna sampai data tersebut telah dievaluasi. Sebelum data dapat menyampaikan suatu kepada penerima, maka data tersebut tidak berguna. Data dan informasi adalah dasar untuk pembentukan pengetahuan. Pengetahuan dapat didefinisikan sebagai informasi yang valid, kontekstual, relevan, dan dapat ditindaklanjuti. Dalam definisi yang lebih sederhana, pengetahuan adalah informasi yang dikondisifikasikan. Selain itu, pengetahuan juga dapat diperlakukan sebagai objek yang dapat diperoleh, diintegrasikan, dan disebarluaskan sebagai komoditas dan menjadi produk yang dapat diperdagangkan. Pengetahuan juga dianggap sebagai informasi dengan makna. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.